Diri KTT G20 di Jerman, Presiden Joko Widodo dan rombongan hari ini telah kembali ke tanah air. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana suasana di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan informasi yang kami dapatkan beberapa saat yang lalu, Presiden Joko Widodo dan rombongan telah tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan kita tadi juga sempat melihat Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan dalam lawatannya kali ini, Presiden Joko Widodo telah mengunjungi Turki dan juga menghadiri KTT G20 di Hamburg, Jerman, di mana diwarnai oleh aksi protes besar-besaran di Jerman. Dan sejauh ini kami belum mendapatkan informasi apakah Presiden Joko Widodo beserta jajarannya akan mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan apa hasil yang dicapai dari KTT G20 di Hamburg, Jerman. Dan dalam kunjungannya serta dengan jajarannya ke Hamburg, Jerman dalam KTT G20, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan sejumlah kepala negara lainnya, termasuk dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan ada juga di media sosial beredar sejumlah foto bagaimana Presiden Joko Widodo berada di antara kepala negara. Dan di sini kami kembali putarkan suasana di Lanut Halim Perdana Kusuma ketika Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Ibu Iriana tiba beserta dengan jajarannya, kemudian disambut oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada saat Presiden Joko Widodo mengikuti KTT G20. Mengawali hari ketiga di Jerman, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Hotel Steenberger, Hamburg, Jerman. Jokowi menekankan peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan penanggulangan terorisme. Jokowi berharap angka perdagangan dan investasi akan menunjukkan peningkatan ke depannya. Dalam pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dibahas peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan pemberantasan terorisme. Jokowi menyampaikan tentang ekspor kelapa sawit untuk biodiesel ke Amerika Serikat, impor kedelai, dan meningkatkan perdagangan bilateral yang menguntungkan. Nilai perdagangan dan investasi yang tumbuh positif tahun 2016 menjadi penanda peningkatan kerjasama Indonesia dan Norwegia selanjutnya. Selain ekonomi, Jokowi juga meminta perhatian pemerintah Norwegia mengenai kelapa sawit serta sektor kelautan dan perikanan. Sementara dengan Vietnam, Jokowi berharap agar perundingan delimitasi wilayah dan zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam segera diselesaikan. Maraknya pelanggaran penangkapan ikan di perairan Indonesia juga dibicarakan Jokowi dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc.
Tim Liputan, Metro TV. Pemberantasan korupsi hari ini menjadwalkan pemeriksaan Setia Novanto serta 3 orang mantan pimpinan dan anggota Komisi 2 periode DPR, periode 2009-2014. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Gadis Bianca langsung dari gedung KPK Jakarta. Gadis, siapa saja yang memenuhi panggilan KPK hari ini dan apakah pemeriksaan masih berlangsung? Afi, 3 orang mantan anggota DPR periode 2009-2014 yang hadir menjalani pemeriksaan, yakni ialah Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi Partai PKS, Khotibul Umum, dan Jafar Hafsah, dan ketiganya sudah selesai menjalani pemeriksaan. Namun memang sebenarnya pihak KPK ini hari ini memanggil atau menjadwalkan 5 orang saksi mantan anggota DPR. Selain itu, selain 3 orang yang hadir, ya ini adalah Ketua DPR Setia Novanto dan juga Mirwan Amir. Namun dari konfirmasi yang kami dapatkan dari juru bicara KPK, memang betul bahwa Ketua DPR Setia Novanto ini sakit dan suratnya sudah diterima oleh pihak KPK. 3 orang yang sudah selesai menjalani pemeriksaan, yakni Jafar Hafsah, tadi ketika keluar menjalani pemeriksaan menyatakan bahwa pemeriksaan hari ini hanyalah menyempurnakan berita acara pemeriksaan yang sudah dilakukannya sebelumnya untuk tersangka Irman dan Sugiharto, dan ia pun menyangkal mengetahui sejumlah pertemuan yang berlangsung karena ia saat proses atau proyek IKTP ini berlangsung berada di Komisi 4 DPR dan bukan di Komisi 2. Sementara serupa seperti Jafar Hafsah, Jazuli Juwaini juga menyangkal mengetahui proses penganggaran dan tidak mengenal Andi Agustinus atau Andi Narogong sebagai pemegang proyek IKTP, dan ia mengaku bahwa ia berada di Komisi 8 DPR dan bukan di Komisi 2 DPR. Sementara Khotibul Umum saat keluar selesai menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan kepada awak media, ia menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa ia menjelaskan proses penganggaran dari pembuatan nota kesepakatan hingga proses penganggaran di Banggar, namun ia menyangkal menerima uang dari proyek IKTP ini, padahal ketiganya disebutkan dalam dakwaan menerima sejumlah uang berupa uang dolar Amerika masing-masing dengan jumlah yang berbeda. Dan berikut pernyataan dari Jafar Hafsah ketika selesai menjalani pemeriksaan. Tidak, saya tidak pernah terlibat dari itu terkait, tidak ada. Karena saya dari Komisi 4, sedangkan program ini ada di Komisi 2. Oke? Itu hubungannya dengan Nasarudin sebagai bendahara umum saya. Afi? Gadis, dengan intensifnya pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, apa saja sebetulnya yang tengah didalami oleh penyidik dalam kasus ini? Dari keterangan yang kami dapatkan dari pihak KPK atau dari juru bicara KPK, memang dalam sepekan terakhir KPK intensif memanggil sejumlah mantan anggota DPR. Pendalaman dilakukan untuk mendalami sejumlah aliran dana dan juga proses pembahasan anggaran terkait dengan proyek IKTP di Komisi 2 DPR dan juga di Badan Anggaran DPR. Selain itu juga didalami mengenai pertemuan-pertemuan. Pertemuan yang dimaksud ialah Afi dalam sesuai dengan dakwaan Irman dan Sugiharto, pertemuan tahun 2010 di mana pertemuan itu dilakukan sebelum dilakukannya rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 2 DPR. Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah pejabat tinggi dari Kemendagri seperti Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini, Irman sendiri, dan juga Mendagri Gamawan Fauzi. Sementara dari DPR ini hadir sejumlah anggota seperti Hairunman Harahap, Taufik Effendi, Teguh Juwarno, Ignatius Mulyono, dan sejumlah anggota lain, serta hadir pula Muhammad Nazarudin dan pengusaha Andi Narogong. Dan dalam pertemuan itu Mustoko Weni menyampaikan bahwa Andi Narogong nantinya akan menjadi pengusaha yang mengerjakan proyek IKTP, dan Mustoko juga menjamin Andi akan memberikan sejumlah fee kepada anggota DPR dan pejabat di Kemendagri untuk proyek IKTP ini. Hal inilah yang terus didalami oleh pihak KPK dengan memanggil sejumlah anggota DPR yang memang sebelumnya sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan, namun tetap dipanggil untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Untuk sementara demikian, Afiani, kembali ke Anda di studio. Gadis Bianca melaporkan dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih atas laporan. Presiden Joko Widodo punya concern yang bagus soal bagaimana
mengefisienkan anggaran. Tapi ini emang apa pertama kalinya Presiden Jokowi ini bawa seluruh keluarganya pertama kalinya ke luar negeri untuk kunjungan kerja? Ya, memang pertama kali terjadi dan akhirnya ya begini jadi pembicaraan gitu. Baik, Pak Fadil mungkin ada analisanya gimana nih? Sebenarnya kalau dibilang efisien masih efisien kalau dari DPP Projo sendiri, tapi kalau dilihat dari selama ini kan Presiden Joko Widodo selalu kesederhanaan, itu gimana ya? Ya, jadi begini ya, kita harus meletakkan masalahnya dulu secara benar ya. Yang pertama terkait Presiden membawa keluarganya ini sebetulnya memang benar, secara aturan tidak ada yang dilanggar ya. Tetapi secara etika dan kepatutan memang ini menjadi bermasalah. Kenapa? Karena pertama sekali Presiden beberapa kali mengampanyekan efisiensi. Yang kedua, Presiden tahun kemarin pernah mengeluarkan edaran bahwa setiap pejabat negara yang akan melakukan kunjungan itu agar membatasi rombongannya dengan sangat kecil saja. Nah, ketiga adalah kondisi perekonomian kita sekarang yang memang sedang kurang baik ya. Yang keempat itu adalah ketika masyarakat ini kan sekarang dalam kondisi ekonomi yang sulit, kemudian dibumbui oleh rentetan kejadian mulai dari sejak kasus di Ragunan, tasnya ibu negara dan Kahiyang menjadi sorotan publik ya, kemudian adanya laporan terhadap Kaisang juga yang sebetulnya tidak begitu penting ya untuk dipermasalahkan di Republik ini. Nah, ini kan rentetan-rentetan ini kemudian menjadi menarik perhatian publik. Ini topiknya adalah Presiden ini kenapa tidak konsisten dengan ucapan-ucapannya, terutama masalah efisiensi, kesederhanaan dan lain-lain itu. Nah, ini yang menjadi sorotan publik. Jadi memang kalau secara aturan itu tidak ada yang melanggar. Bahkan Presiden sebelumnya Megawati, Puan tidak pernah lepas dari dulu. Gus Dur, Yeni itu tidak pernah lepas, mungkin karena keterbatasan beliau. Bahkan Pak SBY pun pernah membawa sekali, tapi itu pun karena undangan dari Kerajaan Inggris ya. Jadi sebetulnya tidak masalah ya secara aturan, tetapi kali ini menjadi bermasalah secara etika dan kepatutan. Kecuali pada saat ini ekonomi kita sedang meroket seperti istilah Pak Jokowi, beliau kemudian membawa keluarganya turut serta dalam kunjungan, saya pikir tidak akan menjadi sorotan publik, tetapi menjadi disorot publik karena itu tadi Bapak Presiden ini menyatakan dan menyampaikan sesuatu, memproklamirkan diri sederhana, tetapi fakta yang dilihat publik ini sekarang kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi waktunya tidak pas begitu pada saat ekonomi rakyat sedang susah dan sejumlah masyarakat telah mengalami krisis begitu? Ya, itu yang membuat rasa publik itu terganggu melihat ini, loh kok Presiden kita malah pelesiran bawa keluarga sementara di negara kita kondisinya sedang tidak baik gitu kan. Kita tahu sekarang bagaimana defisit anggaran terus meningkat, hutang terus menggunung. Nah, ini kan indikator-indikator sebetulnya yang tidak sehat untuk perekonomian kita. Nah, ini menjadikan masyarakat rasa keadilan dan rasa kenyamanan publik itu bernegara itu menjadi terganggu. Saya pikir itu menjadi masalah. Pak Handoko gimana nih? Sepertinya Pak Presiden tidak mencerminkan apa yang sedang terjadi di Indonesia ini. Terlalu dini mungkin mengatakan Presiden kita ini kemudian menjadi dalam artian tidak sederhana, tidak memahami apa yang terjadi di nasional ini, situasi rakyat, hanya dengan parameter dia membawa rombongan keluarganya untuk satu kali kunjungan ini. Saya pikir itu terlalu berlebihan kita kemudian nilai dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan oleh Presiden selama ini. Oke, Pak, Presiden yang mana nih, Mas? Banyak Presiden kita sebelumnya. Oh iya kan, gitu kan. Iya. Tapi apakah Presiden juga mempertimbangkan hal-hal tersebut sebelum dia membawa keluarganya untuk berangkat ke luar negeri? Parameter-parameter seperti yang disebutkan seperti kondisi ekonomi saat ini, apakah itu dipertimbangkan juga oleh Presiden? Pasti jadi pertimbangan. Makanya saya bilang tadi, saya dengar info, tapi ini bukan kapasitas saya untuk mengatakan bahwa memang benar ada undangan dari pemerintah sana. Tapi ada info ke saya dan itu nanti mungkin dari pihak istana lah yang akan menjelaskan secara detail ya. Pasti Presiden melakukan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Apalagi Presiden Joko Widodo ini punya concern yang kita sudah tahu, punya concern yang sangat baik terhadap rakyat, terhadap bagaimana kondisi rakyatnya, seperti itu. Jadi saya pikir terlalu
dini, terlalu naif lah kita bilang presiden ya, kemudian mengingkari. Nggak bisa juga kita sebut terlalu naif ya, karena ini kan perasaan publik ya, perasaan rasa keadilan masyarakat. Karena hampir semua ini sekarang kan kita ini sering turun ke bawah ya. Memang di masyarakat kita itu sedang terjadi gejolak sosial ya, tanda-tanda gejolak sosial mulai terjadi karena apa? Subsidi dicabut nih, subsidi dicabut, listrik, ini pun gas sebentar lagi akan dikurangi dan segala macam ini kan mengakibatkan rasa keadilan sosial masyarakat itu terganggu ketika hak masyarakat diambil, tetapi presidennya bawa keluarga jalan-jalan. Nah ini yang menjadi perhatian publik. Mestinya sebetulnya Pak Jokowi harus agak-agak sensitif ya di dalam masalah ini. Bagaimana supaya masyarakat itu tidak terganggu rasa keadilannya. Seakan lebih baik tadinya kalau Pak Jokowi tidak usah menyertakan keluarganya. Sekarang kan sebetulnya kalau kita melihat, kasihan juga keluarga Pak Jokowi yang sudah dibawa jauh-jauh ke sana, tapi saya tidak yakin mereka masih berani beraktivitas di luar. Saya tidak yakin mereka beraktivitas. Mungkin hanya di kamar saja, karena mereka itu sudah akan diikuti oleh banyak orang untuk kalau lagi pleasure kemana, jalan kemana akan difoto orang, kemudian viral lagi di media. Kan kasihan juga sebetulnya keluarga beliau, apalagi sang cucu yang belum mengerti apa-apa harus menjadi ikut serta di dalam pembicaraan publik, kan kasihan juga sebetulnya. Memang dari Pak Handoko yang tahu, apa keluarga Jokowi di sana itu apa memang punya agenda resmi atau memang ada acara yang diundang, acara tertentu? Ada, hanya jalan-jalan saja. Ada informasi yang saya bilang tadi, ada agenda undangan dari siapa Pak? Dari Turki ya. Jadi tapi saya bilang ini informasi yang nggak official ya. Jadi seperti itu. Tapi saya mau mengembalikan lagi bahwa ini adalah bukan sesuatu yang satu, tidak ada aturan yang dilanggar, dan ini juga sebuah hal yang dilakukan oleh presiden-presiden kita sepanjang sejarah Republik ini. Jadi menurut saya it's okay lah, ini bukan sesuatu yang pantas kita untuk ributkan seperti itu. Walaupun sebenarnya mungkin hal ataupun protes ini sebenarnya datang dari masyarakat yang pada saat ini lagi susah loh Pak. Ya saya juga banyak juga toko-toko yang tutup pada saat ini, hutang negara terus membengkak, banyak juga masyarakat yang tidak bisa membayar listrik gitu. Kita bisa berdiskusi kalau persoalan itu ya, karena indikator-indikator makroekonomi kita juga menunjukkan hal yang sebaliknya. Artinya ekonomi kita tumbuh. Kemudian misalkan perkara yang disampaikan Bang Ferdinand tadi, ada subsidi yang dicabut misalkan, itu memang dari awal dari concern pemerintahan Jokowi. Subsidi yang tidak tepat sasaran, subsidi yang kemudian tidak memberikan dampak yang produktif itu dicabut. Tetapi ini dialihkan untuk pembangunan sektor lain, seperti kita lihat sektor infrastruktur itu sangat kencang. Nanti kita juga akan membahas soal ekonomi, karena memang saya juga mendapatkan informasi bahwa sebenarnya hutang pada saat Pak Jokowi menjabat ini lebih besar daripada 6 presiden sebelumnya. Kita akan bahas, namun kita harus jeda dulu sejenak, pemirsa.